Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Adin di sini dengan Rujuk Podcast. Malam ini kita bersama Bung Heri Purnomo, yang apa ya namanya, yang sudah memberikan banyak aspirasi untuk masyarakat Pondok Melati dan Pondok Gede ya, untuk ini ya, Mas Bung Heri Pur. Malam ini setelah acara reses Bung Herpur ini kita menyempatkan diri, alhamdulillah Bung Herpur mau berbincang-bincang dengan kita ini. Anggota DPRD dari fraksi PD Perjuangan ini sepertinya sudah banyak memberikan manfaat nih untuk masyarakat, khususnya di dapil beliau Pondok Gede dan Pondok Melati. Tapi ada satu hal yang sepertinya saya tertarik ini. Setiap kali ada acara beliau reses atau sebagainya, ada tim nih hitam-hitam berkaos hitam yang berasal dari Rumah Aspirasi ya, Bung Heri. Nah, itu saya ingin mengupas ini sebenarnya. Itu sebenarnya pasukan ini pasukan apa ini dari Mas Herpur ini? Begitu. Gitu, Bung Herpur. Sebenarnya Bung Herpur ini setiap kali ada acara itu banyak nih entah relawan, entah pasukan apa ya kan. Coba dijelasin Bung Herpur ini dari Rumah Aspirasi Bung Herpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bung Adin. Kalau bercerita tentang Rumah Aspirasi itu mulai kita lakukan itu pada saat saya mencalonkan menjadi anggota legislatif pada tahun 2019. Kenapa saya membuat Rumah Aspirasi? Karena memang ini bagian dari bentuk konsistensi dan komitmen saya dalam berjuang bersama-sama masyarakat. Pada saat saya menjadi aktivis pergerakan, saya sering melakukan kerja-kerja sosial dan advokasi untuk masyarakat. Dalam hal ini selalu individu. Makanya di saat pencalonan anggota legislatif pada tahun 2019, saya mempunyai yang namanya posko pemenangan. Oke. Posko pemenang itu tujuannya untuk saling koordinasi di antara tim yang saya bentuk agar dalam melakukan pemetaan di dalam jaringan-jaringan atau sel-sel yang ada bisa terkoordinasi, terkoneks itu, dan itu berjalan. Dan alhamdulillah dari tahun 2019 sampai sekarang saya menjadi anggota legislatif. Tim itu tetap solid untuk membantu saya dalam melakukan gerak-gerak sosial dan advokasi ke masyarakat, sehingga masyarakat merasa terbantukan oleh gerak-gerak yang dilakukan oleh tim Rumah Aspirasi tersebut. Itu apa yang mereka lakukan ketika terjun di masyarakat tuh, Mas Herpur? Mereka melakukan pendampingan terhadap warga yang memang membutuhkan bantuan ke kami, ya, bermacam-macam terkait masalah pendidikan, kesehatan, terus juga ada beberapa program pemerintah yang memang masyarakat kita belum tahu sebelumnya. Walaupun mereka mungkin baca media atau lihat di media-media televisi, mereka kan belum tentu bisa melakukan itu kalau tidak didampingi oleh kita. Banyak program pemerintah pusat yang memang juga mereka butuhkan. Banyak contoh, misalnya Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, atau yang bisa disebutnya adalah BPJS. Gitu. Jadi selain itu juga pendampingan bagi masyarakat yang nggak mampu dalam hal kesehatan, kita mendampingi membawa mereka yang sakit, yang membutuhkan pertolongan kita ke rumah sakit pemerintah. Itu ada berapa anggotanya kira-kira? Alhamdulillah sampai saat ini ada terdata hampir 100 orang. Gitu. Dan itu khusus di dapil Mas Herpur untuk saat ini atau sudah sekota Bekasi? Iya, itu khususnya memang di dapil saya, di dapil Pondok Gede dan Pondok Melati. Walaupun saat ini kita pindah daerah pemilihan, tapi teman-teman di wilayah Pondok Gede masih intens.
Saya pernah dengar cerita yang agak lucu nih tentang rumah aspirasi ini. Kalau tidak salah Mas Herpur itu pernah didatangi oleh orang yang sakit, ya kan? Apa dikiranya itu Mas Herpur itu dokter atau bagaimana? Jadi ngeluh sakit, kenapa ke Bung Herpur ini? Ya kan? Iya. Atau pendidikan ya kan? Iya, iya. Apa nggak bisa sekolah ke Bung Herpur juga nih? Iya, Coba ceritain ini Bung cerita Herpur. yang memang sangat unik, yang memang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Mungkin masyarakat di wilayah kami, khususnya di Pondok Melati, malah sampai di wilayah-wilayah kecamatan lain. Oh gitu. Bahwa ini timnya Bung Herpur ini suka bantu orang sakit gitu. Ada contoh, saya punya tim di Pondok Gede, bawa masyarakat yang nggak mampu itu ke rumah sakit dengan pelayanan dari pihak rumah sakit, dan alhamdulillah gratis, suka posting di media sosial. Oh gitu. Dan ada salah satu warga di Bekasi Utara, orang yang nggak mampu, hampir 3-4 hari sakit karena mereka nggak punya uang. Akhirnya melihat postingan di media sosial, di Facebook, mencoba untuk komunikasi lewat Messenger. Akhirnya anggota tim rumah aspirasi itu merespon. Sebelum merespon juga menanyakan ke saya, Pak Dewan, apakah saya bisa membantu masyarakat tersebut? Selagi kita saya katakan kepada tim saya, selagi kita masih bisa bantu masyarakat, orang lain yang memang butuh bantuan dari kita, kita pasti akan bantu. Dan alhamdulillah itu terrealisasi, dan mereka sangat bahagia dibantu kita, dan juga gratis bantuan itu tanpa biaya, dan mereka sangat berterima kasih. Dan juga ada juga cerita menarik juga, di saat saya didatangi seorang ibu-ibu dengan diantar oleh tetangganya di wilayah saya, itu sakit yang sangat parah, sakit jantung, udah kakinya udah bengkak, tangannya udah bengkak. Mereka mendengar kalau saya tuh sering bantu orang untuk bawa ke rumah sakit. Maksud saya bukan ke rumah saya, bukan saya menolak. Ya, datang ke tempat saya, ibu-ibu, situasinya sebenarnya udah parah. Siang sampai atau malam itu? Sore, sudah sore. menggap-menggap gitu. Udah menggap-menggap jantung, saya bilang kenapa dibawa sini? Saya nggak punya oksigen di rumah. Itu karena mereka belum percaya gitu. Kalau pemerintah sudah menyiapkan bagi orang yang nggak mampu itu secara gratis. Akhirnya saya jelaskan, saya suruh antar ke rumah sakit RSUD Pondok Gede. Nah, setelah dicek semuanya, dokter menelpon saya bahwa penyakit ibu ini udah sangat parah dan harus dioperasi. Akhirnya dirujuk ke rumah sakit CAM Kota Bekasi dan dirawat hampir 1 bulan. Dan alhamdulillah ibu itu tertolong, dan juga pembiayaannya juga tidak dibebankan oleh si ibu tersebut. Dia itu seorang janda yang sudah ditinggal oleh suaminya. Kasihan sekali, alhamdulillah ketemu dengan Bung Herpur. Betul. Jadi bisa terbantu lah. Iya. Walaupun secara mekanisme sebenarnya memang pemerintah tuh menyediakan, berarti ya Bung Herpur ya? Iya. Menyediakan fasilitas untuk masyarakat yang tidak mampu ya? Betul. Kalau boleh mungkin Bung Herpur sedikit jelasin, bagaimana sih mekanismenya masyarakat Kota Bekasi khususnya ya, yang mungkin tidak mampu, terus mungkin ingin dibantu melalui rumah aspirasi misalkan. Walaupun mekanisme secara pemerintahan kan ada, mungkin tidak paham gitu Bung Herpur. Mungkin bisa ke rumah aspirasi atau bagaimana Bu? Iya. Jadi memang kita sering menyampaikan di dalam forum-forum diskusi di warung maupun di resminya seperti reses ini, bahwa pemerintah punya program loh. Ini program ini warga tahu atau tidak. Nah, kita kan butuh sebagai anggota dewan harus terjun langsung ke masyarakat. Gunanya kan seperti itu. Kita bisa diskusi sama masyarakat. Kadang-kadang masyarakat banyak yang nggak tahu tentang program-program seperti itu. Akhirnya kita melakukan pendampingan, kita diskusi. Ini loh, pemerintah Kota Bekasi punya program layanan kesehatan masyarakat berbasis KTP, NIK, KTP. Bagi masyarakat yang nggak punya asuransi, BPJS, bisa berobat dengan gratis KTP tersebut, KTP. ya kan? Dan kita juga pemerintah
Kota Bekasi bersama legislatif sudah menganggarkan yang namanya BPJS penerima bantuan iuran. Atau kalau orang mungkin melihat program KIS-nya pusat, KIS itu BPJS juga. Nah, pemerintah Kota Bekasi itu membantu lewat APBD-nya dan legislatif menganggarkan itu. Oke. Itu mungkin sekilas ya tentang rumah aspirasi yang selama ini ikut mendampingi Bung Herpur sampai ke kursi anggota dewan, dan mungkin seterusnya mungkin akan mengawal ya Bung Herpur yang untuk ikut membantu masyarakat juga ya. Oke. Berbicara tentang reses di Jatiwarna malam ini, Bung Herpur, apa aja sih yang aspirasi yang sudah keluhan masyarakat yang malam ini Bung Herpur terima? Aspirasi maupun keluhan mungkin hampir sama dengan di reses-reses saya kemarin di wilayah-wilayah lain. Memang masalah infrastruktur, juga masalah pendidikan, masalah kesehatan, dan alhamdulillah semua itu bisa kita jawab dengan keyakinan bahwa semua itu bisa berjalan kalau ada dukungan masyarakat dan pemerintah. Contoh misalnya kita di Kecamatan Pondok Melati punya 4 kelurahan, 2 kelurahan sebelumnya sudah punya puskesmas, dan 2 kelurahan ini sebelum puasa Ramadan kemarin baru resmikan yang namanya puskesmas. Iya, jadi tiap masing-masing puskesmas sudah ada kelurahan itu sudah ada puskesmas. Itu alhamdulillah. Dan memang ini harus kita kawal karena pelayanan masyarakat di wilayah-wilayah desa atau kampung ini bisa memaksimalkan pelayanan itu dari puskesmas. Kan mungkin bagi masyarakat di kampung kan untuk menuju rumah sakit agak jauh, ya kan. Kalau memang yang orang berada mungkin masih bisa dengan berkendaraan. Kalau yang nggak ada kan, nah ini yang sulit. Dan kita tetap mengawal itu untuk kita perjuangkan agar pelayanan kesehatan di masyarakat kita itu bisa terjangkau. Terus selain itu kayaknya tadi sempat menyinggung juga tentang SMP negeri atau SMA ya, yang masih minim ya untuk di wilayah perbatasan di Kota Bekasi dengan Jakarta ini ya. Gimana tuh Bung Herpur? Saya sih sudah mengusulkan dan saya berharap pemerintah Kota Bekasi bisa juga membantu kita yang ada di Kecamatan Pondok Melati untuk menambah fasilitas pendidikan. Menurut data itu kita di Kecamatan Pondok Melati hanya punya 1 SMP negeri dan 1 USB. Yang sampai saat ini kita belum berdiri lahan bangunannya. Kalau dibandingkan dengan kecamatan lainnya, 11 kecamatan lainnya, mereka lebih dari 3. Berarti ini 1 SMP negeri untuk 4 kelurahan dong? Berarti? Untuk 4 kelurahan. Seperti itu. Padahal nampung ya, Bang Herpur? Sudah tidak nampung. Karena jumlah lulusan itu lebih besar dari jumlah yang diterima. Walaupun memang ada sekolah swasta, sekolah swasta di kita pun nggak begitu banyak. Dan itu juga mereka juga tidak bisa menampung limpahan dari itu. Yang Bung Herpur kawal dari pengajuan tahun lalu ya mungkin ya udah maju nih. Itu udah sejauh mana itu? Perkembangannya sampai saat ini memang karena memang pemerintah Kota Bekasi nggak punya lahan fasos-fasum yang bisa secara langsung kita eksekusi itu, saya mengusulkan untuk pemerintah Kota Bekasi mencari lahan untuk mendirikan sekolah tersebut. Dan memang sudah progresnya memang sudah kelihatan ada lahan punya warga, dan itu juga kita dorong pemerintah untuk membeli lahan tersebut untuk mencari membebaskan lahan dulu untuk mencari solusi dari keruwetan masalah pendidikan yang ada di Kecamatan Pondok Melati. Oke, teman-teman rukun jurnalis Bekasi, cukup hangat ya perbincangan kita malam ini, tapi waktu kayaknya sudah semakin malam nih. Jadi mungkin akan closing statement dulu kayaknya, Bung Dewan. Iya, mungkin tentang masyarakat, apalagi aspirasi kayaknya banyak ditampung nih. Mudah-mudahan kedepannya jadi lagi ya kan, bentar lagi udah menuju tahun politik nih 2024, maju lagi ya Bung Herpur ya. Insya Allah. Mudah-mudahan jadi lagi ya kan. Oke, Bro. Closing statementnya gimana coba? Ya, terima kasih. Yang pertama saya sangat berterima kasih buat teman-teman rujuk, rekan jurnalis Kota Bekasi yang bisa menyampaikan pesan moral dan sosial ini di wilayah
saya di Kecamatan Pondok Melati, saya berharap Kecamatan Pondok Melati bisa maju dari kecamatan-kecamatan lainnya. Karena memang kalau saya melihat, karena saya sering turun ke lapangan, banyak masyarakat yang berharap terkait dengan aspirasi-aspirasi yang memang mereka butuhkan. Mungkin saya akan terus mengawal itu dan saya terus berjuang membuat masyarakat kita lebih bahagia dengan perkembangan-perkembangan yang diharapkan di wilayah Kecamatan Pondok Melati. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, siap. Terima kasih waktunya Bung Heri Purnomo dari Sama-sama. fraksi PDIP Perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.